Bravo, 3 pimpinan Khilafatul Muslimin terciduk, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Kelompok konvoi sepeda motor yang mempromosikan kebangkitan ideologi Islam akhirnya berbuntut panjang. Polda Jateng sudah menetapkan 3 tersangka terkait konvoi tersebut di Brebes. Para tersangka ini yaitu pimpinan cabang dan 2 pimpinan ranting di Brebes. Sebelumnya 14 saksi diperiksa termasuk saksi ahli. Beberapa saksi ahli adalah ahli agama, ahli bahasa, sosiologi, ahli pidana, MUI, Kesbang Polinmas, dan Kemenak. Semua sudah kita periksa. Melalui proses gelar perkara, 3 orang yang dianggap bertanggung jawab atas aksi tersebut yaitu GZ selaku pimpinan cabang jemaah, serta DS dan AS yang merupakan pimpinan ranting jemaah diamankan petugas dan ditetapkan sebagai tersangka, kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Iqbal Al-Qudusi. Ketiga tersangka adalah pihak yang bertanggung jawab terkait konvoi tersebut di Brebes yang menyebarkan pamflet terkait ideologi pada 29 Mei 2022. Yang dilakukan para tersangka itu menyelenggarakan konvoi kendaraan roda 2 dan melakukan penyebaran pamflet selebaran berupa maklumat serta nasihat dan imbauan yang diduga memuat berita bohong atau belum pasti di masyarakat serta berpotensi makar, kata Iqbal. Para tersangka dijerat dengan pasal 14 ayat 1 dan atau 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan atau 107 contoh 53 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Nah, begitu dong. Jangan beri kesempatan kelompok seperti ini untuk melebarkan sayapnya. Tangkap saja semuanya. Entah itu ketua, petinggi atau semua anggotanya bila perlu. Jangan percaya dengan klaim mereka yang mengatakan kelompok yang mereka usung tidak berbahaya dan seburuk yang dipikirkan banyak orang. Itu hanya alasan saja. Sebuah cara ngeles untuk mengambil hati rakyat. Setelah membesar dan berkuasa, maka akan terjadi perbedaan sikap dan kelakuan. Lihat saja Afghanistan, janjinya begini begitu. Nyatanya warga di sana sengsara dan hidup dalam ketakutan. Bayangkan, ada beberapa orang di sini, bahkan politikus yang terkesan mendukung kelompok penguasa di sana. Katanya kelompok tersebut sudah beda, bahkan ada seorang rektor tak punya otak yang juga mendukung kelompok tersebut. Ideologi apapun cerita dan konsepnya tetap tidak boleh berkembang di negara ini. Mau pakai alasan dengan sudut pandang agama pun tetap saja tidak boleh berkembang. Negara ini bukan negara agama karena memiliki banyak penganut agama yang berbeda-beda. Belum lagi banyaknya penghayat kepercayaan. Kalau kalian tahu sejarah, dulu ada Piagam Jakarta yang merupakan cikal bakal Pancasila. Isi sila pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sila tersebut kemudian diperdebatkan, apalagi jika melihat kondisi geografis, khususnya di Indonesia bagian timur, maka komposisinya mayoritas pemeluk agama bakal berbeda. Pertimbangan bahwa Indonesia merupakan sebuah gugusan kepulauan dari Sabang sampai Merauke, dengan berbagai suku dan agama menjadi alasan muncul usulan agar dasar negara tidak berdasarkan agama tertentu. Karena itulah sila pertama tersebut diubah dan menjadi seperti Pancasila yang sekarang. Jadi sampai detik ini dan selamanya, negara ini jangan sampai jadi negara agama tertentu. Ini melawan kehendak para pendiri bangsa ini. Jadi Bapak pendiri bangsa sudah memikirkan masalah tersebut dari dulu. Tapi parahnya ada kelompok sok suci, jualan agama yang bermimpi bahkan ngotot agar negara ini berideologi khilafah atau berbasis agama. Mereka tidak berjuang, ikut memerdekakan negeri ini, malah mau seenak jidat kakek moyangnya mengubah negara ini sampai ke akar-akarnya. Ditambah lagi para pendukung yang dibuai sampai otaknya kacau dengan narasi surga yang sangat indah. Pokoknya jika mereka berkuasa, negara ini bakal enak dan serasa di surga tanpa penderitaan. Tapi disuruh pindah ke negara yang menganut ideologi tersebut dan bakar paspor tidak usah kembali lagi, mereka malah tak mau. Jadi tolonglah siapapun yang terang-terangan menjual ideologi itu, tangkepin aja. Bila perlu fasilitasi mereka pindah ke negara lain yang sesuai mimpi mereka. Tidak usah balik lagi. Negara tidak butuh pengacau yang bersembunyi di balik kedok agama. Sikat saja tanpa ampun. Oh ya, konvoi yang di Jatim kapan ditindak ya? Bagaimana menurut Anda? Kalau Anies jadi presiden, kalian gak bisa demo lagi loh, ditulis oleh Papa Dimas dari siwar.com.
Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Sekelompok orang yang menamakan diri mereka Front Persaudaraan Islam atau FPI Reborn melakukan aksi di seputaran Patung Kuda Jakarta Pusat Senin 6 Juni. Mereka membawa bendera putih bertuliskan FPI dan spanduk latar belakang hitam dengan tulisan hijau dan merah. FPI dukung Anies untuk Presiden 2024. Anies Presiden FPI Reborn. Tidak hanya itu, dari beberapa foto terlihat ada juga yang membawa bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid berwarna putih serta bendera putih bertuliskan Hizbut Tahrir Indonesia. Lah kok diizinkan oleh aparat? Bukankah HTI Ormas terlarang? Kok masih eksis saja? Dalam aksi itu mereka menyerukan bahwa Anies adalah sosok yang layak menjadi Presiden Indonesia karena selama 5 tahun memimpin, Anies dinilai sebagai gubernur yang telah banyak menorehkan keberhasilan dalam membangun kesejahteraan dan meningkatkan mutu kualitas warga Jakarta. Terlebih, keberhasilan tersebut juga mendapatkan balasan dengan banyak penghargaan yang didapat Anies Baswedan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Anies Baswedan juga dinilai oleh mereka adalah sosok yang bersahaja, santun dan cerdas, dan itulah sosok yang dibutuhkan rakyat Indonesia pada umumnya. Anies juga dinilai akan lebih mampu menyelesaikan persoalan bangsa dan negara jika dirinya menjadi seorang presiden Indonesia kelak. Belum lagi ketaatan Anies Baswedan sebagai seorang muslim dinilai pasti akan jauh membawa kesejukan dan kenyamanan bagi rakyat Indonesia yang rindu akan pemimpin yang sangat taat beragama. Dengan ketaatan Anies, diyakini olehnya akan menjadi imam yang adil dan bijak bagi rakyat Indonesia yang mayoritas adalah seorang muslim. Kayaknya mereka pada halu habis nonton Formula E via layar tancap. Kualitas warga Jakarta mana yang ditingkatkan oleh Anies? Justru sebagian warga Jakarta kualitasnya kayak kalian ini, hobi demo kesana kemari, giliran disuruh kerja males, ngarepin nasi bungkus. Tapi banyak juga sih yang waras dan masih pakai akal sehat. Gak usah tutup mata deh, lihat saja berapa banyak janji kampanye Anies yang sudah terrealisasi. Coba sebutkan satu persatu. Rumah DP 0, OKOC, sumber resapan, naturalisasi sungai, penanganan banjir, air bersih, reklamasi. Ada yang berhasil? Nggak ada kan? Yang penting seiman. Dan ingat, kalau nanti Anies benar-benar jadi presiden dan itu nggak mungkin, kalian sudah pasti nggak bisa demo lagi. Apanya yang mau didemo? Semua kebijakan pasti akan sesuai dengan semua kemauan kalian. Jadi nggak akan mungkin ada gejolak di masyarakat. Itu artinya kalian nggak bisa makan karena nggak ada order demo. Apa kalian nggak mikir sampai ke sana? Jadi mending orang yang kalian benci saja yang jadi presiden, biar dapur kalian terus ngebul dan anak istri masih bisa makan. Setuju? Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?